Oke, sekarang coba kalau kita rubah. Coba ini kita rubah jadi 5. Jadi 5. Ini berubah nggak? Berubah ya. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, asik ya. Template-nya bisa dipakai. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini untuk mengikuti webinar Risk Management Implementation based on ISO 31000-2018. Ke depan kita akan ada 3 kali pertemuan. Yang pertama di malam hari ini adalah seri pertama, yaitu Basic Risk Management based on ISO 31000-2018. Berikutnya kita akan bahas terminologi dalam dokumen manajemen risiko ISO 31000-2018. Tentu saja di arsitektur yang pertama ada yang namanya tujuan manajemen risiko dan prinsip manajemen risiko. Itu finalnya pada malam hari ini yang nanti akan kita bahas. Oke. Keuntungan yang lainnya dari ISO 31000 ini adalah ISO 31000 ini generik, sifatnya customized, dapat diterapkan di berbagai macam industri. Sehingga bagi Bapak dan Ibu yang sudah menguasai pola berpikir, arsitektur, alurnya ISO 31000 ini, Bapak dan Ibu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk berkiprah di industri manapun, baik publik maupun non-publik, industri keuangan maupun non-keuangan, bisa masuk. Nah, selama industri itu atau perusahaan itu ingin menerapkan manajemen risiko di organisasinya atau di perusahaannya. Secara arsitektur, ISO 31000 ini sudah memiliki arsitektur yang komprehensif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu selama ini memahami manajemen risiko itu tidak terstruktur, belum paham bedanya prinsip, belum paham bedanya framework kerangka kerja manajemen risiko dengan proses manajemen risiko. Nah, di guideline risk management ISO 31000 ini, Bapak dan Ibu diajak untuk mengikuti alur penerapan manajemen risiko secara lebih sistematis. Mulai dari risk management principles, prinsip manajemen risiko, kemudian kerangka kerja manajemen risiko itu apa saja sih isinya, kemudian ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko itu apa saja? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menemui ada rekan atau orang yang belum dapat membedakan apa sih bedanya kerangka kerja manajemen risiko dengan proses manajemen risiko itu sendiri. Nah, dalam webinar ini kita akan mencoba memahami itu. Oke. Nah, ini dia arsitektur ISO 31000-2018. Ada 31 teknik. Kalau dipelajari itu sangat menarik ya. Kita jadi kaya akan metode ketika menerapkan manajemen risiko. Bedanya manajemen masalah dan manajemen risiko. Kemana ya? Traveling kemana aja bebas. Ada risiko nyasar nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada tujuannya. Loh, kok nyampenya di Papua? Nyasar dong. Nggak nyasar lah. Nggak ada yang mau saya tuju. Yang penting saya jalan-jalan. Gitu ya. Tuh, jadi risiko nyasar itu hanya melekat pada orang jalan-jalan yang sudah menetapkan tujuannya. Mau ke mana, mau ke tempat apa, mau ke daerah mana. Oke, jadi ini agak mungkin sebagian agak dicuci otaknya. Kalau yang tadi menganggap risiko hanya hal-hal yang negatif, sehingga pekerjaan manajemen risiko itu hanya mengurusi yang ancaman negatif. Oh, ternyata berdasarkan pengertian ini, oh enggak, ada juga peluang gitu. Jadi yang namanya manajemen risiko juga ngomongin masalah peluang.
ketika pandemi terjadi, bukan cuma ngomongin ancaman, bahaya, penyakit, WFH, ternyata apa peluang yang bisa kita ambil ketika terjadi pandemi seperti ini. Risiko itu tidak boleh kebalikan dari sasaran atau tujuan. Misalkan, kita masuk ke risk management principle. Jadi tujuan prinsip manajemen risiko itu ada skema pertama terdiri dari 1 tujuan dan 8 prinsip. Terutama kalau konteks internal dan internalnya sudah berubah, maka perlu disesuaikan kembali. Nah, misalkan sebelum kita kena pandemi, pedoman manajemen risikonya bahwa laptop itu tidak boleh dibawa pulang. Nah, tapi ketika ada pandemi, kita kan harus kerja di rumah. Oh, laptop nggak boleh dibawa pulang. Oh, itu perlu ada perubahan, perlu disesuaikan. Berarti ada aturan laptop boleh dibawa rumah, tapi ditambahin klausul-klausul tertentu. Itu sehingga penerapan manajemen risiko tetap sesuai dengan regulasi, tetap sesuai dengan profil risiko, dan kompleksitas organisasi yang berubah. Berikutnya adalah inklusif, bahwa penerapan manajemen risiko itu bukan cuma milik unit manajemen risiko. Nah, tapi manajemen risiko itu dari depan, tengah, dan belakang itu memiliki manajemen risiko, punya perannya semua. Nah, manfaatnya nanti kalau menggunakan prinsip ini kita bisa mengakui adanya kelemahan sistem informasi dan pelaporan, mendorong adanya database dan sistem pelaporan yang lebih baik. Metodologi yang digunakan sesuai dengan kondisi organisasi. Oh, kita nggak perlu dulu pakai yang canggih-canggih. Nyiapin data yang bersih aja kita belum bisa. Gitu. Alat kita yang sekarang tuh belum bisa. Gitu. Gimana caranya? Gitu. Nah, kemudian mendorong untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik. Berarti kita nggak dulu pakai ini, kita perbaiki dulu dari raw datanya. Core sistem kita perbaiki dulu, atau kita ganti. Baru kita pakai sistem manajemen risiko yang lebih canggih untuk bisa memanfaatkan informasi terbaik yang tersedia di perusahaan kita, di organisasi kita. Kita butuh masukan dari mereka. Nah, ini untuk menemukan gap-nya. Nah, salah satu caranya tuh begini. Prinsip ini sudah ada belum sih di perusahaan kita, di organisasi kita, sudah diterapkan belum? Oke, ada satu Q&A. Apa yang dimaksud dengan risk appetite dan risk profile? Oke, Pak Riki. Oke. Risk appetite. Saya jawab risk appetite dulu ya. Risk appetite itu adalah selera risiko. Contoh gampangnya begini. Saya ini penikmat kopi. Ya. Saya penikmat kopi. Nah, tapi kalau minum kopinya kebanyakan, itu saya bisa kena sakit, lambung saya sakit. Gitu ya. Nah, oleh karenanya saya punya selera supaya mencegah lambung saya sakit. Dalam sehari itu saya hanya minum 1 cangkir kopi. Itu selera risiko saya. Kenapa? Karena saya suka ngopi, tapi saya juga menghindari asam lambung saya kambuh. Itu jadi selera risiko saya adalah 1 hari itu 1 cangkir kopi. Itu risk appetite. Nah, kemudian ada yang namanya risk tolerance, toleransi risikonya. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu ketika pekerjaan memang load-nya banyak banget, saya harus kasih effort lebih. Nah, maksimal saya minum 2 cangkir kopi sehari. Pagi bikin, nanti menjelang sore bikin lagi untuk menjaga daya fokus saya terhadap pekerjaan. Nah, jadi yang 1 cangkir kopi itu risk appetite-nya, toleransinya dalam sehari itu 2 cangkir. Nah, kalau melewati toleransi itu, saya minum lagi segelas, wah langsung kena asam lambungnya. Gitu. Nah, jadi levelingnya ada risk appetite, risk tolerance, ada risk capacity. Oh, capacity saya ternyata sebenarnya di 3 cangkir nih, kalau udah mau 3 cangkir itu udah pasti kena asam lambungnya. Gitu ya. Nah, gitu Pak Riki untuk risk appetite. Nah, dalam organisasi, ini sebenarnya nanti di
seri 2 atau seri 3 itu nanti dibahas. Seri 2 ya. Seri 2 nanti dibahas lebih detail mengenai risk appetite, risk capacity. Nah, cara mudahnya lihat di pedomannya, terus pengaplikasiannya seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan di tabel. Oke, selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di pertemuan kedua malam hari ini mengenai risk management implementation based on ISO 31000-2018. Mudah-mudahan malam ini semuanya lancar dan kita bisa melaksanakan webinar ini dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, sehingga materi yang akan saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik dan kita mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi yang lebih menarik nantinya. Saya sih sebenarnya harapan paling besarnya di Interskill ini bisa bertemu anak-anak muda untuk mendiskusikan manajemen risiko ini. Karena ke depan itu sebenarnya risiko yang dihadapi oleh bangsa ini ya akan ditangani oleh anak-anak muda, millennials. Nah, tapi saya juga senang bisa bertemu dengan para senior, baik dari beberapa organisasi, dari lembaga konsultan maupun dari kampus ya, kalangan akademisi. Oke. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini, pertama mengenai gambaran umum kerangka kerja manajemen risiko berbasis ISO 31000. Kemudian kita akan mengulas mengenai peran kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan manajemen risiko sebagai titik sentral sebenarnya penggerak kerangka kerja manajemen risiko itu sendiri. Ini yang disebut dengan kerangka. Berbeda dengan proses yang merupakan aktivitas dari manajemen risiko itu sendiri. Oke. Nah, kenapa kita perlu merumuskan terlebih dahulu framework atau kerangka kerja penerapan manajemen risiko di organisasi kita atau di perusahaan kita? Nah, karena kerangka kerja inilah nantinya yang akan membantu integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. Efektivitas manajemen risiko bergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola dan dukungan dari manajemen puncak. Seperti yang sudah kita bahas di depan bahwa key success untuk mencapai tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai adalah integrasi. Maka kerangka kerja yang dibuat itu akan membantu menuju key success tersebut. Oke. Kemudian menyampaikan manfaat manajemen risiko ke seluruh organisasi dan para pemangku kepentingan. Nah, ini siapa sih yang bisa mewartakan ini secara kuat? Istilahnya tone of the top. Kalau sudah ada tone of the top, itu lebih mudah. Anda itu sebenarnya tidak bisa mengendalikan orang dengan kebijakan, dengan prosedur, atau dengan pengawasan. Nggak bisa. Anda itu akan lebih efektif kalau mengendalikan orang, hanya bisa mengendalikan orang ketika sudah ada budaya manajemen risiko yang kuat dan integritas mutlak dari para pimpinan. Kita masuk ke desain manajemen risiko. Desain manajemen risiko itu sebenarnya apa aja? Apa sih yang perlu dilakukan ketika kita mau mendesain kerangka kerja manajemen risiko? Oke, yang pertama adalah landasan berpikirnya ISO 31000. Pahami konteks organisasinya, baik konteks internal maupun eksternal. Ini terlebih dahulu yang perlu dipahami. Oke. Kemudian perlu disebutkan, dicantumkan mengenai risk governance, tata kelola manajemen risikonya, beserta akuntabilitasnya, tanggung jawabnya. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan metodologi 3 lines of defense. Nah, meskipun baru-baru ini ada yang kritik juga, kita ini sudah tidak efektif pakai 3 lines of defense. Karena kecenderungannya kontrolnya jadi bertahan. Nah, seharusnya nggak bertahan dong. Seharusnya lebih responsif.
Nah, cuma saya belum menemukan juga konsep yang lebih jelasnya seperti apa. Apakah three lines of offense jadinya menyerang karena pertahanan terbaik adalah menyerang kalau dalam sepak bola. Mungkin seperti itu. Tapi jadi kajian yang menarik sih karena ini pun bukan hal yang saklek. Pokoknya harus three lines of defense. Nah, enggak, bukan ini satu-satunya. Kalau menemukan metode yang lebih efektif, ya boleh-boleh aja. Risiko bisnis, ini contoh ya. Nah, tapi nanti memang tergantung pada kompleksitas organisasi kita dan KPI dari masing-masing bagian. Organisasi kita apa sih? Aktivitas fungsionalnya apa saja? Jadi perlu adanya monitoring dan kontrol. Ini tetap dilakukan, bukan, oh tenang aja, itu mah bisa diabaikan berarti nggak ada serangan. Oh, nggak bisa. Karena setiap saat itu berubah kondisi lingkungan organisasi, kondisi lingkungan perusahaan kita. Yang namanya hacker, virus, komputer itu berkembang terus. Nah, makanya manajemen risiko itu kan prinsipnya harus dinamis, disesuaikan gitu. Jadi perlu monitoring dan kontrol. Nah, kondisi yang ketiga, risk profile tidak mencapai risk appetite nih. Tidak mencapai risk appetite, tapi masih di bawah risk tolerance. Pedoman manajemen risiko itu sebenarnya banyak pendukungnya. Bisa jadi dipegang oleh unit manajemen risiko langsung, bisa jadi juga dipegang oleh unit terkait. Misalkan ada pedoman aset liability management. Nah, ini sebenarnya kan manajemen risiko aset dan liabilitas. Nah, ini bisa dipegang oleh unit risk management, bisa juga dipegang oleh treasury atau departemen investment, bisa ya, beragam. Nah, kayak misalkan yang event yang nanti akan saya laksanakan itu sebenarnya teknik yang ini nih, nomor 30, cost or benefit analysis. Nah, ini hampir semuanya applicable ya. Tuh. Identifikasi, konsekuen, kemungkinan, tingkat risiko, dan evaluasi bisa digunakan di sini. Nah, makanya cost benefit analysis itu berguna untuk mengakses ketika kita mau melakukan risk treatment. Itu. Oke. Waktu saya ikut sertifikasi, kebanyakan malah first line of defense yang ikut sertifikasi itu. Dari BUMN ya, terutama mereka diwajibkan untuk ikut. Setelah implementasi perlu ada evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja kerangka manajemen risiko terhadap tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Termasuk juga indikator perilaku semua level dalam organisasi. Sudah ada perubahan belum perilakunya? Kalau dulu di mesin fotokopi suka ada dokumen yang bercecer gitu. Dianggap itu dokumen nggak masalah, salah fotokopi atau apa, udah jadi tinggalin di dekat mesin fotokopi. Nah, sekarang setelah menerapkan manajemen risiko sudah ada perubahan perilaku yang seperti itu belum? Itu bisa jadi dokumennya kan konfidensial ya, bahaya gitu. Kalau sampai tercecer. Nah, setelah dicek, oh ternyata udah nggak ada lagi tuh ketinggalan-ketinggalan dokumen di dekat mesin fotokopi. Nah, sampai yang sesederhana itu perlu diperhatikan. Ada perubahan nggak? Sehingga nanti tercapai bahwa enterprise risk management itu bisa menjaga pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan. Ini event ke depan mengenai risk treatment, khusus membahas risk treatment saja dengan teknik cost benefit analisis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dipersilahkan jika ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan. Dipersilahkan. Iya, Pak. Halo Pak Riki. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak. Ya, iya. Saya itu lagi mau mencoba menerapkan MR di salah satu perusahaan bisa dibilang keluarga lah ya. Oh gitu ya Pak. Nah, bisnisnya sih di
importir dan distribusi alat-alat kesehatan lah gitu loh. Jadi, bukan perusahaan keuangan sih jadinya sebenarnya. Tuh, jadi kira-kira ya pasti kan ada sedikit beda sama kalau yang umum orang main ML itu kan bank, asuransi, leasing, yang gitu-gitulah kaitannya sama keuangan gitu. Nah, kita nih mau coba terapin ini ya untuk di awal-awal lah di perusahaan ini gitu loh. Tentunya pasti harusnya nggak sedetail organisasi keuangan lah ya harusnya gitu. Nah, itu aja sih dasarnya gitu loh. Sarannya sih gini Pak, sebenarnya memang manajemen risiko itu yang saat ini terlihat tertib memang di lembaga keuangan karena ada regulator di Indonesia itu ada OJK ya Pak ya. Nah tapi sebenarnya Pak di luar lembaga keuangan pun sudah banyak yang punya kebijakan dan pedoman manajemen risiko di konstruksi, di manufaktur, di industri obat, bahkan di retail itu banyak Pak yang sudah mencoba. Kemarin itu saya dapat. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu pada pertemuan ketiga malam hari ini di webinar Risk Management Implementation based on ISO 31000-2018. Akhirnya kita sampai kepada skema yang ketiga yang nanti kita bahas, yaitu Risk Management Process. Berikut juga kita akan coba menuangkannya dalam satu kertas kerja, worksheet Excel dalam hal ini. Oke, saya harap Bapak dan Ibu sudah mengerjakan pretestnya. Dan perlu saya ingatkan bahwa para peserta itu nanti akan mendapatkan e-sertifikat yang pertama dari Interskill itu sendiri yang bisa Bapak Ibu download di websitenya, di akun Bapak dan Ibu di bagian bawah biasanya kalau tidak salah. Dan kami juga dari Aristo Consulting akan menerbitkan sertifikat juga mengenai Risk Management Implementation based on ISO 31000-2018 ini. Jadi Bapak Ibu bisa punya double e-sertifikat sebenarnya dari Interskill dan dari Aristo Consulting. Kemudian masuk ke tahap menentukan lingkup, konteks, dan kriteria risiko, bagaimana sih caranya? Kemudian memahami risk assessment berdasarkan ISO 31000-2018 dan menuangkannya dalam kertas kerja. Skema yang ketiga ini adalah aktivitas sebenarnya dari penerapan manajemen risiko itu sendiri. Jadi nanti aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang, berkelanjutan, itu di sini sebenarnya. Nah, implementasi ini nanti masuknya ke dalam proses manajemen risiko. Makanya ini panahnya bolak-balik. Ketika dirasa proses manajemen risikonya itu mengalami kendala atau hambatan, atau metodologinya kurang lengkap, maka akan dievaluasi dan dibalikan lagi ke desainnya. Desainnya nanti yang akan kita lakukan improvement supaya proses manajemen risikonya lebih berjalan optimal, lebih berjalan efektif untuk mencapai sasaran penerapan manajemen risiko yang kita inginkan di organisasi kita atau di perusahaan kita. Kata kuncinya sekali lagi dalam penerapan manajemen risiko based on ISO 31000 adalah integrasi. Itu ya. Kriteria likelihood adalah skala untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko. Nah, caranya yang pertama adalah tentukan dulu jumlah tingkat kemungkinannya mau berapa. Mau 3, mau 5, mau 10, bebas sebenarnya. Nah, tapi secara best practice kebanyakan sih ambilnya 5 ya, 5 tingkat. Kalau cuma 3, low, medium, high, itu yang medium itu sebenarnya masih banyak tingkatan-tingkatannya. Takutnya kurang sensitif untuk mengenali risikonya. Nah, jadi biasanya yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 tingkat. Nih, kalau mau bikin 10 boleh, tapi nanti
tambah bingung, terlalu banyak kalau 10 ya ketika melakukan assessment. Jadi sebenarnya yang sudah-sudah sih idealnya memang 5 tingkat ke dalam kriteria-kriteria yang sifatnya kuantitatif. Jadi jangan kualitatifnya aja nih. Nah, kalau kualitatifnya aja bingung. Misalkan gini, kita sedang mengakses divisi accounting. Accounting itu suka ada salah ini enggak, salah hitung enggak di setiap akhir bulan misalkan. Oh, kita suka ada tuh karena kendala sistem. Nah, suka adanya itu berarti yang mana? Tingkat risikonya nih, likelihood-nya nih. Rating likelihood-nya. Yang 5 atau yang 4? Wah, jangan 5 dong, 5 merah itu jelek banget. Enggak sejelek itu kok gitu. Terus yang mana? Yang mana ya, bingung. Gitu ya. Ini maksudnya sering tuh apa? Berapa kali kejadiannya? Nah, makanya diperlukan kriteria yang kuantitatif. Misal pakai frekuensi. Misalkan kalau di akhir bulan ada sampai 3 kali perbaikan, berarti itu dianggap ada likelihood-nya itu misalkan di sini di 2. Nah, gitu. Kalau sampai 5 kali perbaikan berarti di 4 misalkan. Itu ya, pakai frekuensi. Nah, ini contohnya saja nih, contoh-contoh nih. Gunung meletus nggak bisa pakai frekuensi. Itu ya. Kurang cocok, bukan nggak bisa, tapi kurang cocok. Jadi lebih bagus pakai periode dalam berapa tahun terakhir. Itu pernah nih dalam 6 tahun terakhir itu 6 tahun terakhir baru sekali terjadi gunung meletus di dekat kantor kita, dan itu memang mengganggu operasional perusahaan. Nah, kalau 6 berarti di mana? Ini bukan ya, bukan 5, berarti di sini di 2. 5 sampai 10 tahun terakhir nih di sini. Risiko yang melekat itu sebenarnya adalah mapping dari likelihood dan impact. Saya tidak terlalu sreg kalau saya bilang likelihood kali impact. Nah, entah kalau konsultan yang lainnya, tapi saya enggak. Menurut saya kurang tepat kalau likelihood kali impact. Karena banyak kejadian, mappingnya itu dikalikan benar-benar. Oke, ada yang protes. Pak, ini 4, likelihood-nya 4, impact-nya 2, kenapa 3, Pak? Gitu, kenapa 3? Bukannya sudah 4 ya, Pak? Loh, kenapa, Pak? Sudah 4. Ya karena 4 kali 2 kan 8. 8 kalau kita runutin, dibagi, itu harusnya udah 4, Pak. Oh, enggak gitu. Ini bukan bilangan real loh. Ini bukan bilangan real. Ini bukan ilmu pasti. Risikonya aja udah ketidakpastian. Maka ketika kita membuat mapping pun bukan hal yang saklek, bukan pakai perkalian secara matematis. Enggak gitu. Ya. Gitu. Jadi bisa jadi di perusahaan Anda pakai mappingnya seperti ini. Di perusahaan yang lain beda lagi. Nanti kita contohkan pakai Excel. Oke. Ada yang memandang risikonya, misalkan manajemennya itu, kami berpikir di organisasi kami, di perusahaan kami, risiko itu yang paling berat adalah dampaknya jika dibandingkan dengan likelihood-nya, misalkan. Nah, maka nanti mappingnya nggak seperti ini. Jadi likelihood nggak begitu pengaruh lah terhadap inherent risk levelnya, gitu ya. Nah, tapi untuk mapping seperti ini, apakah langsung aja tentukan 1, 2, 3, 4, 5? Nah, sebenarnya harus dimulai dari bagaimana kita mendeskripsikannya supaya jelas nanti judgement pada ratingnya. Nah, ketika kita memandang impact itu lebih berpengaruh dibandingkan likelihood terhadap level inherent risk-nya, maka dituangkan seperti apa di deskripsinya, sehingga nanti mengarah ke sana. Pasti berulang,
Jadi nggak sekali bikin udah. Nah, bisa jadi diulang. Ada yang tiap semester sekali, ada yang setahun sekali. Gitu. Ada yang setiap dapat proyek baru harus ada asesmen risiko. Oke, evaluasi itu menggunakan hasil analisis risiko itu, kemudian kita menentukan mana yang paling prioritas, aksi apa yang mau diambil. Tuh. Oke. Nah, ini contoh risk evaluasi untuk menentukan strategi. Setelah kita dapat mappingnya, mapping residualnya, kemudian kita punya batas toleransi, misalkan di garis biru ini, maka yang perlu diperbaiki itu yang atas, sisi atas yang ini nih. 3, 4, 4, 5, 5, 4 ini yang perlu diperbaiki. Nah, kalau berdasarkan prioritas, prioritas pertama itu yang inherent risk-nya paling tinggi dulu. Nah, ini salah satu contoh metodenya ya. Oke, sudah kelihatan ya. Kalau nggak muncul, bisa chat. Oke, kita naikkan dulu. Oke. Nah, ini saya bikin sederhana. Ini namanya sebetulnya risk control self-assessment. Untuk menilai risiko sekaligus kontrol, efektivitas kontrolnya. Nah, nanti RCSA itu yang melakukan adalah departemen atau bagiannya langsung, risk owner-nya langsung, first line of defense langsung yang bikin. Nah, yang bikin metodologinya, unit risk manajemennya, sekaligus sebagai reviewernya, advisernya untuk mengakses risiko ini. Gitu. Nah, setelah itu nanti setelah keluar hasilnya, nah itu menjadi salah satu bahan pemeriksaan audit. Dia cek ke kantor cabang, loh ternyata sebenarnya kontrolnya nggak dijalankan. Berarti sebenarnya residual risk-nya di assessment-nya belum rendah, ini masih tinggi. Gitu. Karena kenyataannya nggak dijalankan oleh cabang yang bersangkutan, misal. Atau oleh departemen yang bersangkutan. Nah, itu bermanfaat sekali. RCSA itu. Kalau misalkan tadi impact-nya itu lebih berpengaruh daripada likelihood-nya. Berarti kalau ini satu, ini mau satu lagi. Oke, hijaunya berubah ya. Ini mau 2 jadinya. Berubah. Oke. Ini 2, kalau likelihood-nya 1, ininya masih 1. Ini 2, baru ini 3. Boleh. Gitu. Misalkan ini 2, 3, di sini masih 3. Boleh. Oke. Kalau ini, oh ini misalkan udah 3, gitu ya. Karena likelihood nggak ngaruh, misal. Ini udah 4. Nah, boleh. Boleh, ini mau dirubah jadi 1 juga, pasti jadi hijau. Tapi kan nggak mungkin 5 masa ininya 1, kan. Pasti 5, gitu ya. Oke. Boleh dirubah-rubah seperti apapun. Oke, ini udah saya bikin otomatis. Karena mereka beda dengan kita, misalkan yang terbiasa di unit manajemen risiko, lihat yang begini-begini ini, ya santai aja. Tapi kalau orang bisnis, marketing, orang operasional, orang lapangan, lihat tabel-tabel begini tuh, apaan sih, pusing, bikin mereka pusing. Jadi likelihood-nya misalkan 2 atau 1. Impact-nya kalau ini sampai terjadi, impact-nya ini bisa cukup tinggi nih. Nah, impact-nya misalkan di 3. Nah, ini udah otomatis ya. Tuh. 2, 3, ininya 3. Bener nggak ya? Oke, bener nggak nih? Dicek. Likelihood-nya 2, impact-nya 3. Nah, 3, bener ya? Inherent risk rating-nya 3. Oke. Oke, sekarang coba kalau kita rubah. Coba ini kita rubah jadi 5. Jadi 5. Ini berubah nggak? Berubah ya. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, asik ya. Template-nya bisa dipakai. Oke, kita balikan lagi ke 3. Oke, ini 3. Ini kalau ininya 5. Jadi 4, bener nggak? Likelihood-nya 2, 5, 4. Bener dong. Tuh ya. Oke, kalau likelihood-nya 3. Wow, ini langsung 5. Bener nggak? Likelihood-nya 3.
5. Oh, 5 benar. Rubah jadi 1. Oh, enggak 1 lagi ya. Oke. Oke. Nah, nanti gitu ya cara ngisinya ya, Bapak Ibu ya. Ini saya sengaja nih nggak inline nih. Tuh, nggak inline. Nah, tapi nanti harus logis nih, hubungannya harus logis antara penyebab dengan kontrol, itu harus logis. Oke. Possible impact dengan kontrol di sini, detektif atau protektif, ini harus ada hubungan yang logis. Nah, jangan sampai nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, ya mana mungkin ratingnya efektif kan. Nah, ternyata nggak cuma yang 4 ini. Ternyata kalau kita baca dokumennya, salah satu perlakuan risiko itu bisa dengan menambah risikonya. Risikonya ditambah ya. Itu. Bukan diterima, bukan dihindari, bukan dimitigasi, malah ditambah. Nah, ternyata itu juga salah satu risk treatment option. Teknik diversifikasi risiko ini sangat sering dipakai ya dalam industri sebenarnya. Nah, tapi ketika kita mengurangi limit, menyebar risiko, ini ada kemungkinan juga sebenarnya pesaing masuk. Wah, ada pesaing yang modalnya lebih kuat, nawarin limit yang lebih besar. Limit pembayarannya, limit pembeliannya lebih besar. Oke, sama-sama 3 bulan. Tapi Anda bisa saya kasih sampai 1,5 miliar. Nah, kalau di distributor yang itu cuma 500 juta kan di saya 1,5 miliar. Pindah aja. Itu juga yang perlu diperhatikan sebenarnya. Itu kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Silahkan juga sambil mengerjakan post test dan kasih feedback. ISO 31010 itu nanti beberapa metode akan saya bawakan di Interskill ini secara free. Adalah nanti, ada rencana ke situ. Mudah-mudahan planningnya bisa tercapai. Ada info kawan saya di LJKNB, divisi MR itu hanya bekerja berdasarkan request untuk proyek yang terkait investasi, bukan keseluruhan risiko perusahaan. Sepertinya salah Pak pendapatnya. Nggak gitu Pak. Malah sekarang aturan terbaru itu pedoman manajemen risiko itu lebih menyeluruh. Itu ada 3 lines of defense-nya juga disebutkan secara eksplisit setahu saya Pak. Nah, karena 3 lines of defense artinya manajemen risiko itu adanya di second line. Berarti dia bikin kerangkanya dan melihat risiko secara keseluruhan. Nah, kalau cuma di investasi berarti itu sebenarnya pengelola risiko investasi itu departemen terkaitnya atau bikin divisi khusus untuk mengelola risiko investasi gitu. Tapi tetap ada manajemen risiko secara yang sifatnya company wide-nya tetap ada. Gitu. Kalau nggak ada, itu sepertinya cenderung bertentangan dengan aturan pedoman penerapan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan non-banknya. Ada tugas dan wewenangnya. Kalau Bapak baca di pedoman penerapan manajemen risiko di tingkat kesehatan bank, kalau nggak salah POJK 44, itu di organisasi manajemen risiko, nanti ada tugas wewenangnya. Direktur itu tugas dan wewenangnya apa dalam penerapan manajemen risiko? Unit risk management, wewenangnya, tugas dan wewenangnya apa dalam penerapan manajemen risiko? Dewan komisaris apa sampai Dewan Pengawas Syariah pun di situ disebutkan secara jelas. Tugas dan wewenangnya itu apa dalam penerapan manajemen risiko. Ada yang dari marketing, kan susah gitu Pak, nyambungin mindsetnya. Ini targetnya ini, saya aja banyak dikoreksi sama trainernya dulu. Gitu sih. Wah, udah lebih nih, 9.13. Oke. Nah, tapi kurang lebihnya nanti kalau Bapak ikut sertifikasi itu kayak gini sih, kurang lebih ya. Nah, ini memang saya modifikasi supaya cocok untuk dibawakan di webinar. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti
webinar Risk Management Implementation based on ISO 31000 ini secara tuntas dari pertemuan hari pertama, kedua, dan sampai malam hari ini pertemuan terakhir. Kita sudah bahas mengenai prinsip manajemen risiko, kemudian kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Mudah-mudahan mindset kita lebih sistematis lagi memahami penerapan manajemen risiko, sehingga tidak ada keliru-keliru lagi antara proses dengan kerangka. Mana sih yang kerangka, mana yang proses. Nanti bekerjanya lebih terstruktur, dan mudah-mudahan dari diskusi kita, dari obrolan kita, dan dari materi yang kita bahas bersama-sama bisa bermanfaat dan diterapkan di organisasi atau perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada kendala-kendala teknis yang bisa mengganggu pelaksanaan webinar kita selama 3 pertemuan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap kontak-kontak, menjaga komunikasi. Oke. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.